teman-teman, di sini kita memiliki tema yang kita angkat, yaitu klasifikasi transaksi front office dan juga back office antar bank dan juga treasury. Nah, hal ini memiliki tujuan dan juga tugasnya. Jadi saya akan menjelaskan 3 tugasnya. Yang pertama itu adalah memahami dan juga mampu membedakan jenis-jenis transaksi perbankan yang termasuk front office dan juga back office. Yang kedua, menganalisis transaksi dalam modul antar bank dan juga treasury berdasarkan panduan program ASIS-BPR.net. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana sistem ASIS-BPR.net yang mengintegrasikan transaksi front office dan juga back office. Nah, di sini slide selanjutnya akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan dari jenis-jenis transaksi perbankan yang termasuk dalam front office maupun juga dengan back office. Baik, tentang pengertian front office dan back office. Front office adalah bagian yang berhubungan langsung dengan nasabah. Contohnya seperti pembukaan rekening, penyetoran tunai, dan transfer ke bank lain. Jadi, semua transaksi yang melibatkan interaksi langsung dengan nasabah termasuk ke front office. Sementara itu, back office berfungsi menangani kegiatan administratif seperti pencatatan, validasi, dan pelaporan internal bank. Contohnya posting transaksi, laporan kas harian, dan rekonsiliasi antar bank. Back office tidak berinteraksi langsung dengan nasabah, tetapi sangat penting untuk mendukung operasional bank. Nah, selanjutnya ada modul antar bank, inventarisasi transaksi. Transaksi seperti transfer ke bank lain dan setoran keliling termasuk front office karena dimulai dari nasabah. Sedangkan inkaso keluar dan transfer masuk dan rekonsiliasi antar bank termasuk back office karena bersifat administratif dan dilakukan antar bank. Baik, saya lanjut. Modul treasury di bank berfungsi mengelola dana, investasi, likuiditas, dan kurs. Jadi aktivitasnya bersifat internal, bukan melayani nasabah secara langsung. Mari kita bahas setiap transaksi di tabel ini. Yang pertama, penempatan dana di bank lain. Memiliki keterangan bank menempatkan dana pada bank lain. Contohnya, bank A menyimpan dana sementara di bank B untuk menjaga likuiditas. Ini termasuk ke back office karena transaksi ini dilakukan antar bank dan tidak melibatkan nasabah. Ini adalah strategi manajemen dana antar lembaga, bukan layanan publik. Maka di sini kita dapat menyimpulkan ini merupakan kegiatan antar bank untuk mengatur kelebihan atau kekurangan dana, bukan bagian dari transaksi nasabah. Yang kedua, pembelian surat berharga. Memiliki keterangan bahwa aktivitas investasi bank, misalnya membeli surat utang negara atau obligasi, atau sertifikat Bank Indonesia. Memiliki klasifikasi back office, karena ini termasuk transaksi internal bank, karena bank berinvestasi untuk menambah pendapatan atau mengatur portofolio asetnya. Maka, kita dapat menyimpulkan ini bagian dari strategis investasi bank, bukan pelayanan nasabah. Semua dilakukan oleh divisi treasury. Yang ketiga, pengelolaan kas. Memiliki keterangan penyusunan saldo kas di berbagai cabang atau unit kerja bank. Misalnya, cabang A kekurangan uang tunai, lalu disuplai dari cabang pusat. Ini termasuk ke back office karena merupakan kegiatan administrasi internal untuk memastikan ketersediaan uang tunai di semua cabang. Maka di sini kita dapat menyimpulkan tidak ada interaksi dengan nasabah, murni proses pengelolaan internal kas antar unit. Yang keempat, ada kurs valuta asing. Memiliki keterangan penetapan atau penempatan nilai tukar atau kurs yang akan digunakan untuk transaksi keuangan. Misalnya, treasury menentukan kurs jual dan kurs beli dolar Amerika Serikat untuk hari ini. Ini juga termasuk ke back office karena dikelola oleh bagian treasury, bukan oleh teller atau customer service. Mereka hanya mengikuti kurs yang sudah ditetapkan. Di sini kita dapat menyimpulkan penentuan kurs dilakukan di belakang layar oleh tim treasury untuk semua cabang bank. Yang kelima, ada pengakuan pendapatan bunga. Memiliki keterangan pencatatan hasil bunga dari penempatan dana atau investasi bank. Di sini juga termasuk ke back office karena ini merupakan proses akuntansi bukan pelayanan nasabah. Jadi hanya berupa pencatatan pendapatan di laporan keuangan bank.
Maka di sini kita dapat menyimpulkan kegiatan akuntansi internal, menghitung dan mencatat bunga yang diterima bank dari investasinya. Semua jenis transaksi di modul treasury termasuk ke back office karena yang pertama tidak ada kontak langsung dengan nasabah, yang kedua bersifat administratif dan strategis untuk pengelolaan dana bank, yang ketiga dilakukan oleh bagian treasury atau akuntansi internal, bukan oleh petugas front office. Baik, di sini kita akan melanjutkan analisis dan proporsi transaksi. Yang pertama ada modul antar bank yang terdiri dari 5 transaksi. Ada 2 transaksi ke front office, mungkin melibatkan komunikasi dengan pihak luar seperti bank lain atau nasabah korporat. Ada 3 transaksi juga ke back office yang berhubungan dengan administrasi dan pencatatan antar bank. Di sini kita dapat memaknai modul ini mencakup transaksi eksternal antar lembaga, tapi sebagian besar tetap administratif. Yang kedua ada modul treasury. Memiliki total 5 transaksi, semuanya termasuk ke back office. Tidak ada kegiatan front office karena semua dilakukan internal oleh divisi treasury. Di sini kita dapat memaknai bahwa modul ini sepenuhnya bersifat internal, tidak ada hubungan langsung dengan nasabah. Maka kesimpulan akhir, total keseluruhan transaksi dari kedua modul ini adalah 10 transaksi, hanya 2 yang termasuk front office, dan selebihnya sebanyak 8 transaksi termasuk ke back office. Artinya, sebagian besar aktivitas dalam kedua modul ini bersifat administratif dan pengelolaan internal antar bank, bukan pelayanan langsung ke nasabah. Inilah sebabnya kesimpulan akhirnya berbunyi, sebagian besar transaksi dalam modul ini termasuk kategori back office karena lebih banyak bersifat administratif dan pengelolaan internal antar bank. Oke, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan tentang peran sistem ASIS BPRNet dalam kegiatan perbankan, khususnya dalam menghubungkan front office dan back office. Nah, ada 4 peran utama yang bisa kita lihat, yaitu poin pertama, mengintegrasikan proses front office dan back office secara otomatis. Nah, artinya sistem ini bisa menghubungkan front office dan back office bank dalam satu alur kerja. Jadi, kalau bagian front office melakukan transaksi, datanya langsung terkirim ke back office secara otomatis. Dengan itu, prosesnya lebih cepat dan tidak ribet. Nah, poin kedua, memastikan setiap transaksi yang dilakukan di front office langsung tercatat di back office tanpa kesalahan input. Nah, di sini sistem ini memastikan setiap transaksi di front office langsung tercatat di back office tanpa kesalahan input manual. Bisa aja kesalahan ketik atau lupa dicatat. Tapi dengan sistem ini, semua data langsung tersimpan secara otomatis di 2 bagian sekaligus. Dan poin yang ketiga, mempercepat proses validasi, pelaporan, dan posting harian. Nah, sistem ini juga mempercepat proses validasi, pelaporan, dan posting harian. Karena postingannya real time dan otomatis. Di bagian back office bisa lebih cepat mengecek, memvalidasi, dan membuat laporan keuangan harian. Jadi kerja para pegawai di bank jadi lebih efisien dan laporan bank juga bisa terkirim tepat waktu. Dan poin yang terakhir, menjamin akurasi, keamanan, dan efisien data perbankan. Nah, 4 poin ini bisa menjamin akurasi, keamanan, dan efisien data perbankan, di mana setiap data nasabah dan transaksi tersimpan dengan aman, tidak bisa diubah sembarangan, dan tercatat dengan sangat teliti. Dengan begitu, bank bisa menjaga kepercayaan nasabah sekaligus meningkatkan efisiensi kerja. Jadi, secara keseluruhan, sistem ASIS BPRNet lebih membantu bank bekerja lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien dengan cara menghubungkan
front office dan back office secara otomatis. Next slide. Nah, tiba di bagian akhirnya, yaitu kesimpulan. Jadi, modul antarbank dan treasury memiliki dominasi transaksi back office. Hanya sebagian kecil aktivitas antarbank yang termasuk front office seperti transfer dan clearing nasabah. Jadi, sistem ASIS BPRnet berperan penting untuk menjaga sinkronisasi antara pelayanan nasabah dan administrasi internal. Sebelum saya menutup dari presentasi kami dari kelompok 4, yaitu inventarisasi antar bank dan juga treasury, saya akan memberikan sedikit pantun. Burung merpati hingga di dahan, terbangnya tinggi menggapai awan. Inventarisasi sudah disahkan untuk mengelola aset keuangan. Terima kasih, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas teman-teman sekalian dan juga ibu yang sudah mau mendengarkan setiap presentasi kami. Kurang dan juga lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.